तो घर के आसपास कोई अनजान आदमी दिखा था क्या? नहीं भैया, ये लीजिए। Latar belakang kisah akan berfokus pada seorang pria, dia adalah Samayan, ini dia orangnya. Dan di sini sang mertua dengan anaknya sendiri, Kasturi, dari istri Samayan, ini nih orangnya. Lalu sang mertua menelpon dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Entah permasalahan apa, saya juga kurang tahu. Tapi si Kasturi ini lebih baik meninggalkan Samayan dan lebih memilih pergi ke tempat ayahnya tinggal. उसे वहीं मर जाना चाहिए, तब जाके मुझे चैन मिले. Lalu setelah teleponan pun usai, Samayan pas akan meng-charge handphonenya, tak diduga HP-nya berdering, namun pas Samayan akan mengangkatnya, justru telepon tersebut malah mati, dan sepertinya penelpon ini sengaja ingin mempermainkan si Samayan ini. होनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे. Samayan pun yang kesal dengan hal itu menunggu hingga orang tersebut menelponnya kembali. Lalu pas Samayan kesal ingin membanteng HP kreditnya, tiba-tiba कौन है रे? क्या समय आ? टेंशन में है? पहले शर्ट बराबर पहन ले. तू इतने में ही डरने लगा? हाँ, अभी 1 सप्ताह ऐसा ही माहौल रहेगा, उसके बाद तू जिंदा नहीं रहेगा. ya, orang tersebut mengatakan bahwa dalam waktu seminggu ini Samayan akan mati, dan sebelum ia mengangkat telepon untuk merapikan pakaiannya terlebih dahulu, karena orang misterius ini pun nampak tahu gerak-gerik si Samayan ini. Loh. Keesokan harinya yang dimana Samayan pergi ke tempat warung makanan dan terus teringat dengan ucapan orang misterius tadi di telepon, dan Samayan merasa ketakutan dan selalu waspada dengan orang-orang di sekitarnya. क्या समय आ? तू इतने में ही टेंशन में आ गया? अभी 1 सप्ताह ऐसा ही माहौल रहेगा, उसके बाद तुझे मार दूंगा. Setelah pulang dari itu, Samayan pun menanyakan kepada asistennya apakah di rumah ini ada orang aneh yang mampir. Asisten pun mengatakan bahwa di sini sama sekali tidak ada orang yang kemari. Samayan pun berpikir siapakah dalang di balik semua ini yang mempermainkannya, dan berencana untuk menelpon teman-temannya dan meminta maaf ke semua temannya atas kesalahan pas sebelumnya. Namun nampaknya Samayan ini tidak menemukan kecurigaan dari semua teman-teman yang diteleponnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di perjalanan, Samayan yang hendak pulang merasa seperti ada yang mengikutinya. Samayan pun mencoba untuk tenang dan melanjutkan perjalanannya sampai rumah. Sesampainya di rumah, Samayan yang ingin mengganti pakaiannya untuk tidur, Samayan justru tidak tahu ada ular di kasurnya dan langsung ambruk begitu saja. Para warga pun tiba dan membantu untuk mencari ular tersebut, namun sayang ular tidak ditemukan. Temannya yang bernama Alek mengatakan bahwa mungkin saja Samayan ini mabuk dan berhalusinasi bahwa ada ular di tempat tidurnya. मोटे सांप को देखकर अजगर समझ लिया। मेरी जानकारी में इस एरिया में सबसे बड़ा सांप तू ही है। चुप कर. Samayan yang aneh dengan ular sebesar itu hilang dengan cepat dan berpikir bahwa ini adalah ulah orang misterius tadi di telepon. Pas paginya, Samayan yang berada di toko melihat seseorang pria yang terus-terusan melihatnya dari kejauhan. Tidak enak dengan hal itu, Samayan pun mencoba untuk jalan ke depan untuk memastikannya.
Ya, benar saja orang tersebut orang misterius yang ditelepon tadi. Samayan pun terus-terusan lari entah mau kemana tujuannya. Yang penting larilah pokoknya. Dan akhirnya Samayan justru malah melewati jalan yang buntu. Dan itu sangat-sangat mengapeskan sekali. Ini adalah Bang Ali. Samayan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membunuh dirinya. Bang Ali sempat melihat bahwa tidak ada seseorang di sana. उधर तो कोई नहीं है उधर देख Bang Ali pun mengantarkan Samayan sampai rumah. Pas Samayan akan membuka pintunya, tiba-tiba वो इधर ही है, वो इधर ही है, क्या हुआ? वो इधर ही अरे है। तू तो घबरा क्यों रहा मैं है? कह रहा हूँ वो इधर ही है। Samayan terus-terusan mengatakan bahwa di sini ada seseorang yang mengejarnya tadi siang. Bang Ali pun memeriksanya ke dalam untuk memastikannya bahwa tidak ada orang di dalam. Setelah mencari kesana kemari sampai mengelilingi kisaran rumah, nampak tidak ada yang mencurigakan. Bang Ali pas akan ngudut sebentar, Samayan menunjukkan bahwa di sana ada seseorang yang memantaunya. Ya, Bang Ali dikalahkan dengan begitu mudah. Samayan yang takut melihat itu pun lari dan menelepon Alek pada saat itu juga. हेलो। Keesokan harinya yang dimana Samayan kali ini didampingi dengan begitu banyak teman-temannya dan berencana untuk membuat formasi sekaligus menjaga Samayan 24 jam. Wow! Di rumahnya Samayan masih khawatir dengan orang tersebut. Samayan yang ingin buang air kecil ingin didampingi, diantarlah. Namun temannya malah ketakutan dan lari begitu saja. अरे भाई भाई मैं तलवार लेके आता हूँ। अरे वो आ गया उठ जाओ अरे उठो Entah apa motif tujuan orang ini sampai-sampai tiap harinya menelor si Samayan. Menelor. Apa sih bro yang bener? Meneror. Saya juga sedikit terkesan pas nontonnya. Gak jelas gitu tujuannya. Tapi dengan santainya orang ini sambil ngudut rokok Surya tanpa takut sedikit pun. Dengan Samayan sendiri yang masih terus bersembunyi untuk menghindar dari orang itu, tak diduga justru orang itu ada di dekat dirinya dan mengencingi si Samayan ini. Keesokan harinya Alek mengatakan bahwa Samayan harus melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Tapi tiba-tiba sang mertua menelpon dan mengatakan bahwa istrinya yaitu Kasturi akan pulang dan untuk menjemputnya di terminal nanti. Sebelum menjemput istrinya, Samayan terlebih dahulu melaporkannya ke polisi. Tapi tak diduga lagi-lagi orang tersebut malah menerornya kembali dan mengatakan jika ia melaporkan Samayan akan masuk penjara karena orang ini justru sudah menyiapkan orang untuk mengaku dirinya telah dilecehkan oleh Samayan.
Samayan yang takut dengan hal itu pun tidak jadi melaporkannya. Lah, membingungkan bukan? Samayan yang di terminal menunggu kedatangan istrinya, tapi pas istrinya sudah turun dan terlihat dari kejauhan, justru orang tersebut mengajak istrinya untuk ikut dengannya. Entah apa yang dibicarakan sampai-sampai istri Samayan mau ikut dengannya. Samayan pun langsung mengejarnya dan Kasturi sendiri menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini. Sesampainya di sana, Samayan nampaknya ketinggalan jejak dan tak diduga mobil orang itu tiba-tiba di belakang dan menabraknya begitu saja. Orang itu pun membawa Kasturi yang pingsan ke sesuatu tempat entah kemana. Samayan pun mengikutinya dan sesampainya di rumah kosong, tapi tiba-tiba setelah bangun, Samayan sadar dan di depannya sendiri ada Kasturi dan mencoba memanggil berharap Kasturi bangun. Tapi tiba-tiba orang tadi pun keluar dan dengan sengaja orang itu memegang tangan Kasturi yang membuat Samayan marah. छोनामत हाथ हटा ले मार दूंगा मैं हाथ हटा छूना मत मैंने कहा ना छूना मत उसे छूना मत क्या हुआ मुझे खोल दे छोड़ उसे छोड़ उसे रुक जा Orang tersebut pun membawa Kasturi ke ruangan sebelah dengan Samayan yang tidak berdaya pun mengatakan untuk tidak menyentuh istrinya. Beberapa saat kemudian kita lihat bahwa orang ini baru saja membenarkan sleting celananya. Samayan yang tidak berdaya pun pasrah dan untuk tidak melihatnya. Lalu Samayan pun mengatakan, siapakah dirimu? Orang itu pun mengatakan, jika kau ingin tahu diriku, bisa kau tanyakan saja pada istrimu. Setelah lepas dari ikatan Samayan yang baru keluar bersama istrinya, Samayan nampak kesal dan masih penasaran dengan orang tadi dan mencarinya ke sana kemari. Samayan pun teringat dengan ucapan orang itu, jika ia ingin tahu siapa dirinya, tanyakan saja pada istrinya, begitu. Samayan pun langsung menanyakannya langsung ke istrinya tentang hal itu. Namun istrinya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak kenal dengan orang aneh tersebut. Samayan pun tidak percaya begitu saja. Adu cek-cek pun mulai yang membuat emosi Samayan tidak terkendali oleh dirinya. Setelah kejadian tadi, Samayan pun menemui Bang Alik. Ini nih orangnya. Mereka berdua pun minum bareng dan ngudut bareng, tapi si Samayan ini nampaknya masih memikirkan hal kejadian kemarin yang menyentuh istrinya, yang membuat Samayan semakin emosi untuk membunuhnya. Bang Alik pun berencana untuk menemui iparnya yang seorang polisi, katanya berbadan besar. Dia adalah Mutukalai. Ini dia orangnya. Bang Alik pun membicarakan soal seseorang yang telah menerornya tanpa alasan yang jelas. Mutukalai pun mengatakan mengapa orang itu meneror Samayan, dan mungkin saja Samayan ini mempunyai masalah pas sebelumnya karena tidak mungkin ada seseorang yang ingin membunuh tanpa sebab. मुझे किसी पे कोई शक नहीं है Tapi Samayan malah memberikan sejumlah uang yang cukup banyak yang membuat kumis Mutukalai ikut bergerak senyum. Mutukalai berkata mulai sekarang Samayan berada di pengawasan dirinya. Alah. Singkat cerita, bengi pun tiba. Mutukalai pun berencana untuk menjebaknya terlebih dahulu dengan menyewa sebuah penginapan di pinggiran kota. Bukan hanya itu saja, Mutukalai juga menyewa berbagai orang untuk menjaga si Samayan ini. Kalai mengatakan untuk tidak lagi khawatir dengan dirinya karena mulai sekarang sudah ada yang menjaganya. Karena bagi si Samayan ini dia belum tenang kalau orang itu belum tertangkap. Di sebuah tempat dan ternyata orang ini bisa mengintainya lewat HP dan bisa-bisanya orang ini sudah bekerja sama dengan seseorang yang ada di penginapan tersebut. Siapakah itu? Dan benar saja orang itu pun datang dan Mutukalai justru belum mencurigai bahkan belum pernah melihatnya. सॉरी सर बहुत पिया हुआ है Dan benar saja orang itu pun datang dan Mutukalai justru belum mencurigai bahkan belum pernah melihatnya.
Pas akan melewati anak buah Mutukalai, justru anak buah Mutukalai mencegahnya dan membayangkan bagaimana epiknya adegan bayangan dalam dirinya. Dan ini adalah orang yang bekerja sama, dan ternyata yang dibawa bukan minuman, melainkan itu adalah bensin yang siap untuk ditembak. तुझे क्या करना है? हाँ भाई। Ya, namun sayangnya hayalan itu hanyalah hayalan, ternyata tidak terjadi yang sebenarnya. Dan diketahui oleh Mutukalai bahwa dialah orang yang ingin membunuh Samayan. Dengan mudahnya orang ini bisa mengalahkan semua anak buah Mutukalai. Bahkan Mutukalai saja bisa ia kalahkan seorang diri. Wah, hebat sekali. Pas sadarnya Samayan mengatakan siapakah dirinya dan mengapa ingin membunuh. Dan lagi-lagi orang ini hanya bilang jika Samayan ingin tahu siapa dirinya, bisa ia tanyakan saja pada istrinya. Dengan sok-sokannya Samayan ingin membunuhnya di depan teman-temannya. Alah. Namun Mutukalai mencegahnya dan mengatakan biar dirinya saja yang akan membunuhnya di penjara asalkan Kasturi ingin melaporkan dirinya ke penjara soal dirinya tuduhan diperkosa pada saat itu. Singkat cerita mereka pun sampai di kantor polisi dan sekaligus ada keluarganya Kasturi yang marah kepada si Samayan atas apa yang ia lakukan kepada Kasturi. Mutukalai menyarankan Kasturi untuk menulis laporan tuduhan pemerkosaan pada dirinya, tapi yang bikin saya bingung pas nontonnya adalah Kasturi mengatakan bahwa kejadian pas di rumah kosong tidak adanya pemerkosaan terhadap dirinya. Loh. रात तो सती सावित्री का लगता है तुझे मैंने देखा तेरा क्या लगेगा शाह Samayan yang mendengar hal itu pun sangat marah karena dirinya lah yang melihat kejadian tersebut, bahkan dia melihat di depan matanya sendiri. Dan yang sebenarnya terjadi adalah Kasturi memohon untuk tidak mendekatinya. Justru yang membuat Kasturi teriak-teriak adalah ternyata orang tersebut justru mengeluarkan ular yang membuat Kasturi teriak, yang membuat Samayan menyangka bahwa dirinya diperkosa. Samayan yang tidak percaya dengan hal itu, Kasturi lebih memilih untuk meninggalkan Samayan pada saat itu juga. पापा चलिए यहाँ से। Karena bingung tidak ada laporan dari Kasturi, Mutukalai dan Samayan pun berencana untuk membawa orang itu ke sebuah tempat sekaligus membunuh. Sesampainya di sana, orang itu pun diseret, lalu Mutukalai menyuruh Samayan untuk menembaknya, tapi Samayan lebih memilih pisau panjang daripada pistol. Samayan memberi satu kata lagi sebelum ia mati, yaitu siapakah dirinya dan apa sih yang ia inginkan gitu tuh. Dan ternyata orang ini namanya adalah Saravanan, yang dimana pas sebelumnya ternyata Saravanan ini dulunya mempunyai keluarga sederhana bahagia, tinggal di sebuah desa dan mempunyai anak yang bernama Pavitra dan istrinya yang bernama Maha. Dan perlu diketahui Saravanan ini bekerja sebagai mandor bangunan. Justru dalam waktu dekat ini Saravanan akan ditugaskan bekerja di luar kota. Hal itu membuat anaknya menjadi sedih karena ayahnya akan pergi, tapi ibunya berhasil menenangkan Pavitra karena bagaimanapun juga ayah pergi karena untuk kehidupan Pavitra ke depannya. Setelah beberapa hari Saravanan bekerja mencoba menghubungi istrinya dan menanyakan keadaan Pavitra. Istrinya pun mengatakan Pavitra masih bersedih. Di sisi lain Pavitra yang sedang ingin jajan, entah mau beli apa, saya juga nggak tahu. Dan disinilah terkuak sebuah fakta yang dimana di sini akhir cerita yang sebenarnya terjadi adalah ternyata yang lebih bebeleduk adalah Samayan ini dulunya yang telah memperkosa sekaligus membunuh Pavitra pada saat jajan di warungnya. Anjing emang. नहीं पहुंचेगा। मैं गोद में उठाता हूँ ना, ले लेना।
Dan pas akan Pak Fitra beli dengan modus Samayan ingin mengatakan bahwa yang ia beli ada di dalam, ketika ia hendak melakukan aksi bejatnya, tak diduga ibunya memanggilnya karena ayahnya Saravanan ingin bicara kepada Pak Fitra. Pak Fitra pun balik lagi ke warung Samayan sambil berteleponan dan Pak Fitra menghentikan terlebih dahulu teleponnya. Dan yang lebih menarik adalah Samayan tidak tahu yang akan ia lakukan aksi bejatnya, ternyata teleponnya masih dalam keadaan nyambung. Halah halah. पवी पवी भाग जा वो Selang beberapa jam kemudian ibunya sempat menanyakan kepada Samayan apakah dirinya melihat Pak Fitra. Lalu ibunya pun mencari kesana kemari berharap Pak Fitra ditemukan. Samayan yang panik mencoba membangunkan Pak Fitra, tapi Pak Fitra sudah tidak bernafas. Samayan yang semakin panik berencana untuk membuang Pak Fitra dan memasukkannya ke dalam karung. Sesampainya Samayan pas ingin membuang Pak Fitra, tiba-tiba Pak Fitra ternyata masih hidup. Dengan dirinya yang panik memutuskan untuk menubruknya dengan batu. Beberapa setelah itu Saravanan yang pulang dalam keadaan tangannya patah tulang dan betapa mirisnya melihat istrinya yang sudah depresi karena mencari anaknya yang tak kunjung ditemukan. Sampai bertahun-tahun Saravanan sering menjenguk istrinya di rumah. Nampak tidak sembuh-sembuh dari depresinya, dan ini mengapa Saravanan selalu meneror Samayan dan ingin membunuhnya. Clear ya? Samayan yang kesal pun, loh kok Anda kesal? Malah menendang Saravanan dan ingin membunuhnya. Samayan yang ingin langsung membunuhnya, justru Saravanan berbalik yang membuat ikatannya terpotong. Dan itu sangat-sangat mengepikan sekali. Lalu Bang Ale pun berhasil menemukannya. Terjadilah adegan yang cukup memanas. Mutukale pun mencoba menembaknya. Dengan dirinya yang agak grogi dan bingung, justru malah menembaknya salah sasaran yang membuat Bang Alik tewas di tempat. Dengan Samayan yang ingin kabur dari Saravanan menggunakan mobil, justru malah dihadang dari depan oleh Saravanan dan melemparkan kayu cukup besar yang membuat mobilnya terguling pada saat itu juga. Mamam. Ya, Saravanan pun membuat sebuah galian. Justru Samayan malah menjauh dari Saravanan dan menojoskannya agar dirinya tidak bergerak dan mengatakan, "Nahi, nahi, nahi." Saravanan pun melanjutkan galiannya. Ketika Saravanan masih terus membuat galiannya, Samayan bertanya siapakah dirinya. Loh, nanya lagi Anda. Samayan terus menerus bertanya siapakah dirinya. Samayan lalu menyebutkan nama wanita satu persatu. Pas mendengar Pak Fitra, disinilah Saravanan begitu semakin emosi dan menguburnya hidup-hidup. Tamat ending yang sangat-sangat menehi-nehikan. Secara keseluruhan filmnya ya cukup membuat saya emosi lah bro pas saya nontonnya. Dan Anda termasuk saya sudah tahu ternyata dibalik semua ini adalah ulahnya si Samayan sendiri. Pas saya nontonnya saya justru malah emosi sama si Saravanannya dibanding si Samayan. Ternyata si Samayan yang lebih beledugnya. Pesan yang diambil dari film ini adalah kita jangan membiarkan anak kita. Anak kita? Pokoknya jangan biarkan anak main sendirilah. Apalagi jauh tuh dari jangkauan orang tua. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu tuh. Dari saya channel Huruf 5 izin menutup videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan cecengklok buntut kicak.